da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu Allahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman-firman Allah yang terdapat dalam satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Nuh. Ayat-ayat di dalam surah ini melukiskan, menggambarkan kepada kita dakwahnya Nabi Nuh dan bagaimana heroiknya bala bencana yang datang akibat daripada tidak mendengarkan arahan-arahan dari Tuhan, tidak mendengarkan arahan-arahan dari Nabi utusan yang bernama Nuh alaihissalam. Banjir besar yang sangat spektakuler, yang dalam sejarah itu disebutkan seluruh alam semesta tertutupi kembali oleh air, dan mereka yang selamat hanyalah yang ada di dalam kapal Nabi Nuh. Hari ini musibah, bencana belum selesai, yang satu terluka dan duka nestafa, ada lagi musibah di tempat yang lain. Dan inilah yang diungkapkan, peristiwa spektakuler. Dulu pernah terjadi banjir besar, yang itu datang bukan secara tiba-tiba, tetapi karena mereka tidak mendengarkan arahan dari Nabi dan Rasul. Nampaknya, kata Ibnu Khaldun, sejarah itu dia akan berulang. At-tarikhu yu'iddu nafsuh. Faktor apa yang membuat umat terdahulu diberikan siksa, diberikan azab, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa saja dengan faktor yang sama hari ini diuji kita oleh Allah, dicoba dan diberi peringatan kita oleh Allah, atau disentil kita dengan azab dan siksa. Semoga menjadi introspeksi dan muhasabah. Nabi Nuh alaihissalam, ia juga diistilahkan dalam sirah atau dalam kajian al-tafsir sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua. Kenapa diistilahkan dengan bapak manusia kedua? Bapak manusia pertama Adam diistilahkan dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua, karena banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh menenggelamkan seluruh alam semesta. Yang selamat hanya yang ada dalam kapal Nabi Nuh. Karena setelah banjir ini selesai dan mendarat kembali kapalnya, kehidupan perkembangbiakan manusia hanya berasal dari kapal ini, dan ketuanya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Apa pesan-pesan, informasi-informasi penting, wasiat-wasiat untuk kita amalkan dari ayat-ayat kita pada surat Nuh ini? Dimulai oleh Allah firman-Nya pada ayat yang pertama, Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ada poin penting. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kewajiban mereka untuk menyampaikan risalah hanya untuk kaumnya, hanya untuk sukunya saja. Berbeda dengan ajaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Itu risalah bukan hanya untuk orang suku Quraisy di Mekah, bukan hanya untuk orang di Saudi, tetapi lintas benua, lintas bahasa, lintas budaya. Allah berfirman tentang risalahnya Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat untuk alam semesta.
Untuk apakah Nabi Nuh diutus kepada kaumnya? Yang sangat substantif dari pengutusan Nabi Nuh kepada kaumnya adalah an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim, agar supaya Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya sebelum datangnya azab yang pedih itu. Poinnya di sini adalah apabila umat Nabi Nuh mendengarkan dengan seksama, patuh dan taat dengan arahan yang disampaikan Nabi Nuh, maka azab siksa akan tercancel. Tapi kalau rakyat umat Nabi Nuh tidak mendengarkan arahan dari Rasul utusan, mereka mengabaikan dan cuek dengan arahan, maka azab yang pedih tidak bisa tertahankan. Bisa lebih cepat datangnya berbanding apa yang diprediksi oleh para ilmuwan. Ayat ini ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar satu hal yang sangat penting. Kepedulian kita dengan sesama, dengan lingkungan, dengan masyarakat kita, sesuatu yang sangat penting agar tidak terjadinya bala bencana yang lebih dahsyat dan lebih luas. Cukuplah umat ini berada pada titik nadir yang paling rendah kalau setiap kita tidak punya kepedulian dengan sesama. Terserah inyolah lu gua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika datang bencana, ketika datang azab atau peringatan, tidak hanya memilih mereka-mereka yang berdosa, memilih mereka-mereka yang bermaksiat, tetapi orang solehnya, orang pandainya, ulamanya, orang tua dan mudanya terseret dan terhempas semuanya dengan bala dan bencana itu. An anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim, agar Anda memberikan peringatan kepada kaum sebelum datangnya azab yang pedih. Karena kalau sudah datang azab yang pedih itu tidak bisa untuk di-cancel. Mulailah Nabi Nuh mendakwahi kaumnya dengan mengatakan pada ayat yang kedua, qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin. Wahai kaumku, aku ini hadir untuk kalian, memberi peringatan yang nyata untuk kalian. Perkataan qala ya qaumi oleh ulama-ulama tafsir ini adalah pilihan kata yang menunjukkan kelemah lembutan Nabi Nuh terhadap kaumnya. Sama seperti bapak ibu berkata kepada putra putrinya, wahai ananda, wahai putra putriku. Sama seperti para buya, para ustadz menyampaikan di atas mimbar ini, wahai bangsaku, wahai negeriku, wahai umatku. Mungkinkah seorang ibu bapa berkata pada putra putrinya, wahai ananda, wahai putra putriku, lalu ia memberikan arahan-arahan yang memberikan mudarat kepada putra putrinya? Tidak mungkin. Mungkinkah ketika ulama yang berkata di podium ini, wahai bangsaku, wahai negeriku, lalu ia memberikan arahan-arahan kepada bangsa negaranya yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa? Tidak mungkin. Justru kehadiran Nabi Nuh itu bukan untuk maslahat individunya sebagai seorang nabi dan rasul, tapi justru adalah kemaslahatan pada umat, bangsa, dan tercancelnya azab dan siksa. Inilah 3 ajaran pokok yang disampaikan oleh Nabi Nuh, dan ini menjadi ajaran yang substansi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. 3 ajaran itu adalah pada ayat yang ketiga, an ya'budullaha wattaquhu wa ati'uni, agar supaya kalian menyembah Allah, mentauhidkan, mengesakannya, jangan mensekutukan Allah dengan satu apapun. Judulnya menolak bala, tapi yang dikerjakan khurafat yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, jangan. Ini adalah pesan pertama, an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un, untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mensucikan Allah dari perkara-perkara yang syirik. Yang kedua, wattaquhu, bertakwalah dan takutlah dengan azab Allah. Yang ketiga, taatlah kepada Rasul Nabi yang diutus. Kalau hal ini tentu Nabi Nuh kepada umat Nabi Nuh, kalau kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, apa keuntungannya apabila menuruti arahan-arahan Allah dan Rasulnya untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun, bertakwa dan takut dengan azab Allah, mentaati Rasul? Maka keuntungannya sebagai berikut. Ayat keempat dalam surat Nuh disebutkan, yaghfir lakum min zunubikum, Allah akan ampuni dosa-dosa.
Nikmat apa yang lebih besar daripada dosa-dosa yang diampuni, yang membuat Allah reda? Ketika Allah meridai kita, tentu tidak akan mengazab kita. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan ampunkan dosa-dosa. Keuntungan yang kedua apa? Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, Allah melambatkan ajal kalian, memperpanjang umur. Oh, umur bisa diperpanjang. Bukankah umur itu sudah fix? Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita tidak bisa mengotak-atik tentang usia umur kita, kapan meninggal, kapan bagaimana keadaannya, tidak bisa. Tapi belum disampaikan bocorannya oleh Allah pada kita. Rahasia, rahasia. Kalau saja Allah sudah memberikan bocoran kapan kematian kita, mungkin masjid ini akan penuh sampai ke belakang. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kematian kita sudah tertulis dari 5.000 tahun yang silam. Ulama tafsir berkata, memang umur individu itu yang diperpanjang oleh Allah. Pendekatannya berdasarkan ayat Al-Quran, wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Dengan kita tunduk taat patuh kepada Allah, takut dengan azabnya, beribadah dengan baik kepada Allah SWT, Allah panjangkan umurnya, Allah lambatkan ajalnya. Pendekatan kedua dari hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang mengatakan, bersilaturahimlah, karena dengan bersilaturahim itu akan memanjangkan umur dan merendahkan rezeki. Pendapat yang ketiga, secara teori ilmiah ada namanya memperpanjang usia harapan hidup. Negara-negara yang kesejahteraannya bagus, tidak penuh dengan huru-hara, itu tingkat kesejahteraannya membuat usia harapan hidupnya lebih cenderung tinggi, 80-90 tahun. Banyak yang begitu. Tapi daerah-daerah, negara-negara yang banyak konflik, banyak huru-hara, itu kecenderungan usia harapan hidupnya relatif lebih rendah, 60 tahun, 70 paling tinggi, ada begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di antara ulama tafsir ada yang berpendapat yang dipanjangkan umur di sini bukan umur individu, umur suatu bangsa, umur suatu rezim, umur suatu orde. Kita pernah mendengar orde lama, apakah sudah bertemu dengan ajalnya? Oh ya, sudah berlalu. Lalu diikuti berikutnya orde baru, apakah sudah bertemu dengan ajalnya? Ya, sudah selesai. Lalu orang menganalisa mana yang lebih panjang usianya, orde lama dengan orde baru. Lalu apakah orde reformasi juga punya ajalnya? Oh iya. Kapan? Allahu a'lam, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Bangsa kita ini bisa mundur atau tidak? Oh, bisa-bisa saja. Punya ajalnya juga, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Allahu a'lam. Salah satu cara, faktor untuk melambatkan umur suatu bangsa, umatnya, rakyatnya, penduduknya, mereka menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkannya, mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk dan taat kepada Rasul yang diutus. Cocok dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, walau anna ahlal qura, jikalau penduduk suatu negeri mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, aman, damai dan seterusnya. Tetapi di ujung ayat itu Allah mengatakan, walakin kazzabu fakhaznahum bima kanu yakzibun. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, membelakangi firman-firman Tuhan, tidak menuruti arahan para ulamanya yang merupakan pewaris para nabi dan rasul, maka Allah akan mengambil tindakan. Mengambil dalam bahasa Arab fa'akhaznahum, tapi ada kata makna yang halus di dalam itu, mengambil dengan enteng, dengan ringan. Apa maksudnya? Untuk menghilangkan kota Padang bagi Allah mudah sekali, tidak perlu dengan waktu yang lama. Untuk mendatangkan azab, bala dan siksa mudah sekali bagi Allah. Itu maksudnya fa'akhaznahum bima kanu yakzibun, maka kami akan ambil tindakan dengan apa yang mereka dustakan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, waktu yang membatasi kita, ayat-ayat seterusnya dalam surah Nuh ini melukiskan kesan curahan hati Nabi Nuh yang menemukan umatnya begitu sangat bebal. Bagaimana Allah merekamkan peristiwanya? Qala ya qaum, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah ajak kaumku siang dan malam. Kalaupun ada waktu lebih dari 24 jam, sisa waktu itu akan Nabi Nuh persembahkan untuk mendakwahi kaumnya.
Bagaimana respon dari kaumnya? Falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada yang mau ikut, yang sudah ada pun pada bubar dan lari. Ada yang lebih parah dari itu. Kullama da'autuhum litaghfira lahum. Ada suatu ketika Nabi Nuh ajak kaumnya supaya Allah ampuni mereka. Bagus, programnya bagus. Lalu apa respon dari kaumnya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Umat Nabi Nuh meletakkan jari jemari mereka ke telinganya. Berapakah kebutuhan jari untuk menyumbat lubang telinga? Mungkin satu jari sebelah kanan, satu jari sebelah kiri. Ayat kita ini datang menyebutkan jari jemari dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. Artinya seluruh jari jemarinya mereka gunakan untuk menutupi lubang telinganya. Apakah ditutupnya seperti ini atau begini, Allahu a'lam. Tapi itu ayat sedang melukiskan, menggambarkan kepada kita saking sangat tidak maunya mendengar arahan dari Nabi Nuh. Ada lebih parah lagi, lanjutan ayatnya. Selain jari jemari disumbatkan ke telinga mereka, wastathaw thiyabahum. Mereka ambil kain dan menutup muka mereka. Nabi Nuh datang, telinga disumbat dengan seluruh jari jemari dan muka mereka ditutup dengan kain-kain. Wa asarru wastakbaru istikbar. Itulah yang menunjukkan kesombongan di atas kesombongan, saking tidak maunya mendengarkan arahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa lamakah Nabi Nuh dalam mendakwahi kaumnya? Bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang pendek, 950 tahun. Kalau 950 tahun, waktu yang panjang. Tapi bahkan ada yang lebih parah. Anak dan istri tidak mau masuk ke dalam kapal. Semestinya sudah berikan dalam kuali. Kalau duduk berarti di VIP, duduknya di sesi di depan, tidak mau. Tetapi tidak ada satupun dari ahli tafsir, dari kitab-kitab tafsir yang kita baca, yang berkomentar dengan nada telah gagal total dakwahnya Nabi Nuh. 950 tahun anak dan bini saja tidak mau masuk kapal. Tidak ada yang berkomentar begitu. Kenapa? Karena hakikat yang memberikan hidayah adalah Allah. Walaupun dia sebagai seorang nabi, tetapi tidak mampu untuk mewariskan petunjuk hidayah itu walau untuk anaknya dan istrinya. Tapi Nabi Nuh tidak pernah pesimis. Karena apa? Allah memberikan ganjaran balasan pahala, bukan pada hasil semuanya anak dan keluarganya mendapatkan petunjuk, bukan itu. Tetapi Allah memberikan ganjaran balasan pahala pada setiap perjuangan-perjuangan, pada setiap usaha-usaha, pada setiap amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan. Dengan kebebalan umat yang seperti itu, jadi wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan bala dan bencana yang juga spektakuler, yaitu banjir besar, air hujan yang tidak pernah berhenti berbulan-bulan, air yang memancar dari bawah luar biasa, gelombang air laut yang sangat tinggi, sampai Allah melukiskan di dalam Quran, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika gunung-gunung dan bukit-bukit telah terpenuhi semuanya oleh air, maka kami telah selamatkan kapal Nabi Nuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apa yang membuat Allah murka dengan umat Nabi Nuh yang sangat besar bisa saja terjadi pada hari-hari ini, karena sejarah itu dia akan berulang kembali. Ibnu Khaldun dalam kitab sirahnya. Allahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.